warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, welcome back to Expodia, Explore Podcast with Arfardia bersama saya Miss Lisa di episode 8 English Daily Conversation in Arfardia Preschool. Ya, jadi di episode kita kali ini kita akan menjawab rasa penasaran dari parents yang ingin menyekolahkan anaknya di Arfardia. Karena memang di Arfardia ini kan highlightnya adalah full English. Wow, full English yang seperti apa ya yang digunakan di Arfardia ini? Nah, hari ini kita sudah kedatangan Miss form teacher dari Arfardia Preschool yang akan menjelaskan metode seperti apa sih yang digunakan di Arfardia Preschool ini. Oke, langsung aja kita sapa ya. Hai Miss Ani, Miss Rasi. Hai. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu dong. Miss ini form teacher dari kelas mana, kemudian namanya siapa. Mungkin parents-parents yang di luar yang belum tahu masih penasaran. Coba Miss Ani mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miss Ani. Saya form teacher dari nursery class. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Rosi, form teacher K1. Oke, jadi nursery K1 ya, dari usia 2,5 tahun sampai 5,5 tahun dan sudah berbahasa Inggris. Nah, jadi Miss, kan kita mau menjawab nih tentang rasa penasaran parents di luar sana. Seperti apa sih metode bahasa Inggris yang digunakan di Arfardia yang tentunya sesuai ya dengan usia dini. Seperti apa tuh metodenya, Miss? Dari nursery dulu mungkin ya. Oke, kalau untuk di kelas nursery, metode yang digunakan dalam penerapan daily English conversation itu menggunakan metode learning by doing. Yang bisa diartikan itu belajar dan melakukan. Contohnya seperti ketika saya memerintahkan atau menginstruksikan siswa untuk duduk di atas kursi, "Okay student, let's sit down on the chair." Awalnya mereka pasti akan kebingungan, terutama bagi siswa yang tidak mengenal Inggris sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ketika saya menginstruksikan siswa untuk duduk di atas kursi, saya pun akan menginstruksikan sambil duduk di atas kursi. Sehingga ketika siswa mendengar instruksi tersebut dan mereka pun akan melakukan secara tidak langsung, siswa akan melakukan juga duduk di atas kursi seperti itu. Bisa dilakukan juga dengan instruksi-instruksi lain seperti take off your shoes atau wash your hands seperti itu untuk di kelas nursery. Oke, jadi nursery memang pakainya learning by doing ya. Tentunya di K1 juga nggak jauh beda ya Miss Rosi, tapi mungkin bisa dijelaskan dong gimana untuk di K1? Untuk di K1 melanjutkan dari nursery yang tadi, sama ya Mam, jadi dikasih instruksi yang benar-benar full English dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, setelah itu teacher mengarahkan anak-anak untuk take off your bag. Jadi teachernya pun mengarahkan dengan body language ya Miss. Jadi take off your bag and put your bag on the chair. Jadi kasih tahu chairs-nya juga yang mana nih gitu. Terus how to put the bag on the chair seperti itu. Kalau untuk di tengah-tengah ada snack time, biasanya kita pakai lagu. Langsung mereka diarahkan untuk make a line. Oke, now let's make a line behind. Nah, dari hari itu kita pilih satu leader. Misalkan Alula nih yang jadi leader hari itu. Oke, make a line behind Alula. Biasanya ambil dulu Alula di depan, baru temen-temennya mengikuti di belakang. Kalau anaknya yang masih bingung, biasanya suka diem aja tuh di pojokan gitu kan. Atau enggak ada yang berani nanya, "Miss, aku di mana?" gitu. Tapi di situ diarahkan lagi, "Oh, make a line behind Alula," mengikuti teman-temannya yang lain. Nah, untuk di akhir juga dikasih contohnya seperti tadi up juga, lalu berdoa. Before we go home, let's say doa first. Please put your hands up. Please put your hands beside. Please put your hand for what? For doa. Nah, setelah itu doa dan segala itu
itu dengan Full English. English dan tentunya dengan body language ya, dengan gestur miss-missnya sebisa mungkin tidak mentranslate ke bahasa Indonesia ya. Iya, Karena betul. nanti jatuhnya jadi bilingual. Oke, jadi tadi efektif ya dari awal sampai pulang pun mereka berbahasa Inggris dengan cara tadi learning by doing, terus pakai bahasa tubuh itu menurut Miss di sini memang cukup efektif ya. Jadi kan tadi Miss Rosi juga sudah sedikit menjelaskan nih simple instructions yang diberikan kepada anak-anak tentunya dengan bahasa Inggris. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara lebih detail yang bisa relate gitu, misalnya di kehidupan sehari-hari mereka gitu seperti apa Miss? Bukan di kehidupan sehari-hari ya, maksudnya kegiatan sehari-hari di kelasnya seperti apa sih? Nah, untuk di kelas nursery ya kita cukup efektif ya Miss. Kita bicara target di kelas nursery. Pada 3 bulan awal pertama itu memahami berbagai simple instruction seperti wash your hand, tidy up, sit down on the chair. Dan selain itu juga mereka diusahakan sudah mampu menjawab simple instruction tersebut meskipun hanya dengan bahasa sederhana ya. Misalnya cuma menjawab okay miss atau I'm done miss seperti itu. Berarti memang ketika mereka sudah I'm done, berarti ada apa ya, mereka sudah paham gitu ya tentang instruksi yang diberikan oleh teacher gitu. Oke, kalau misalnya di K1 nih mungkin lebih kompleks ya Miss Rosi ya, sesuai dengan usianya juga. Seperti apa sih mungkin di kegiatan sehari-hari di kelasnya? Untuk di K1 karena mereka sudah diharuskan full English, jadi mau nggak mau mereka pun diingatkan selalu gitu Miss untuk speak English, karena kan memang rata-rata mereka kalau sudah mengenal teman-temannya otomatis kan berbahasa Indonesia nih, tapi ada juga yang udah full English. Nah, caranya guru itu harus selalu mengingatkan terus menerus ketika mereka bermain, berkegiatan yang lainnya dengan speak English itu. Lalu kalaupun mereka sudah mencoba untuk berani berbahasa Inggris, guru itu kalau misalkan notice kesalahan mereka jangan langsung enggak gitu loh gitu, jadi dengan cara yang pelan-pelan dan juga positive vibes gitu, jadi merekanya pun oh iya itu salah ya gitu. Dan juga selalu diingatkan, biasanya nih kalau misalkan di K1 itu ada temennya yang memang sudah fasih bahasa Inggris, jadi dia yang dijadikan patokan gitu Miss. Kadang saya suka misalkan contohnya nih Malika let's speak English ya, sama siapa nih yang masih kurang gitu bahasa Inggrisnya, seperti itu. Oke. Bahkan kita suka dengar ya siswanya sendiri tuh kalau misalnya misalnya lagi keceplosan speak English please gitu ya. Jadi udah otomatis ya kayak gitu. Nah, berarti kan memang suatu keharusan ya Miss ya, suatu keharusan ketika masuk gerbang Arvardia speak English please gitu. Selain nih daripada suatu keharusan, ada nggak sih metode lain yang membuat mereka speak English every day gitu? In every second, every time they speak, they need to speak English gitu. Gimana Miss, ada metode lain? Kalau untuk di kelas nursery, metode lain yang digunakan itu sering memperdengarkan lagu-lagu anak yang berbahasa Inggris. Selain itu juga, saya terkadang menginstruksikan menggunakan lagu seperti tadi yang di kelas K1, seperti saatnya mau cuci tangan, menggunakan lagu let's wash your hand, seperti itu. Jadi anak-anak pun terbiasa. Selain itu juga sering menonton video atau film anak berbahasa Inggris. Juga mendengarkan cerita atau storytelling yang menggunakan bahasa Inggris juga. Pokoknya dengan kegiatan yang menyenangkan aja supaya anak itu lebih mudah untuk meresap dan memahami English seperti itu. Iya betul ya. Jadi namanya anak-anak usia dini kan pasti learning by doing tadi gitu. Terus ketika mereka dengar lagu, yang paling mereka cepat serap ya adalah lagu. Jadi mau nggak mau pasti ntar juga pas bersenandung tuh Englishnya yang keluar ya. Iya. Kalau di K1 nih seperti apa nih metodenya Miss Rosi? Kalau untuk di K1 lebih fokus ke role play ya. Jadi selain mengenal nyanyi atau lagu, nah kita tuh sambil dengan mengenal gerakannya juga gitu Miss. Jadi contohnya row, row, row your boat gently down the stream. Marilyn, 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 life is about a dream. Tapi di akhirnya itu selalu ditambah if you see the crocodile. Kan itu temanya sungai nih Miss. Jadi if you see the crocodile,
tangan saya pasti selalu kayak gini. Jadi ini tuh crocodile, if you see the crocodile, don't forget to scream. How to scream. Jadi anak-anak tuh kalau sekarang udah di term 2 nih, anak-anak tuh waktu saya nunjuk kayak gini tuh pasti udah langsung lari-lari karena mereka takut ditangkap sama crocodile. Paham ya, berarti dari makna lagunya juga jadi mereka tahu tuh makna si lagunya apa gitu Iya, ya. tanpa kita translate Betul, arti lagunya. Iya, jadi seru ya, in fun way gitu untuk menjelaskan bahasa Inggris gitu. Jadi harus nggak perlu takut gitu kan tentang bahasa Inggris yang digunakan. Nah, tadi bahasa Inggris nih, kemudian di Arvardia ini memang salah satu lagi yang di-highlight untuk pembelajaran bahasa Inggris adalah metode phonik, ya kan? Phonik in English ya tentunya gitu, karena memang baru-baru ini gitu ya, kalau misalnya kita lihat sih kalau di zaman saya gitu ya, kayaknya phonik English tuh masih tabu banget gitu, dulu mah belum ada gitu phonik English ketika mereka belajar baca bahasa Inggris. Nah, seperti apa sih metode phonik yang diajarkan di preschoolnya ini di usia dini? Coba mungkin dari nursery dulu nih, dari yang usia 2,5 sampai 4,5 tahun gimana Miss Ani? Untuk di kelas nursery pertama pada awal itu belajar phonics, pada awal itu mengenal dulu bunyi-bunyi huruf atau sound of alphabet dari A sampai Z. Phonics itu tentu berbeda dengan alfabet ya. Kalau alfabet itu seperti A, B, C, D. Kalau phonics itu bunyi dari alfabet tersebut, B, K, D, seperti itu. Untuk metodenya itu yang pertama tentunya masih menggunakan lagu ya Miss, karena itu cara yang menyenangkan. Mendengarkan lagu phonik, kemudian saya menunjukkan gambar. Di sini seperti ini kan ada gambar apple dan N. Di sini juga bunyi seperti ini, ants on the apple, Nah, ini jadi secara tidak langsung ketika anak mengingat bunyi huruf A itu, oh iya ingat ada gambar apple dan N seperti itu. Selain itu juga saya menyentuhkan gerakan untuk ants dan apple, ini seperti apple dan ini ants. Jadi selain itu juga mudah diserap gitu. Oh yang kayak gini ants dan apple, oh ya berarti itu bunyinya seperti itu. Setelah bernyanyi bersama, bergerak bersama, kemudian siswa itu akan menyentuh flashcard ini, karena ini flashcard itu mempunyai texture ya. Jadi anak itu mengikuti bentuk huruf A ini. Nah, selain itu juga bisa disebut dengan tracing ya. Dengan metode tersebut sehingga indera anak itu dari penglihatan, pendengaran, peraba itu bisa digunakan secara optimal pada pembelajaran phonics. Setelah semuanya bernyanyi bersama, kemudian di akhir saya akan memberikan worksheet sederhana, yaitu dengan mewarnai gambar huruf ya. Mewarnai gambar huruf dengan berbagai metode, misalnya dengan mewarnai pinjer painting atau menggunakan cotton bud atau menggunakan kapas dan lain sebagainya supaya anak tidak merasa bosan seperti itu. Setelah semua siswa hafal bunyi huruf dari A sampai Z, kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu blending atau dengan kata lain itu mengeja kata. Contohnya itu seperti cat, seperti itu. Itu untuk di kelas nursery Miss, seperti itu. Ya, sambil mengeja loh. Iya. Jadi ketika mereka dari awal harus paham, harus tamat dari letter sound dari sampai Z. Kemudian mereka nanti juga akan mengeja ya, berarti mengeja karena memang mostly in English itu memang basic katanya adalah 3 letters words itu tadi. Jadi memang mereka diarahkannya untuk membaca 3 letters words itu. Oke, kemudian sampai itu ya, sampai pinsaris. Mungkin nanti Miss Rosi bisa menjelaskan tahapan-tahapan dari phonik gitu loh Miss Rosi. Jadi kan Miss Ani kan sudah menjelaskan tahapan yang di nursery. Mungkin nanti Miss Rosi bisa menjelaskan lagi yang di K1 digunakannya yang stage yang mana gitu Miss Rosi. Untuk di K1 targetnya itu yaitu pink series dan juga blue series. Bisa jelaskan dulu dong, tadi kan belum sempat dijelaskan nih pink series itu yang seperti apa, blue series atau mungkin phonik itu ada berapa series Miss Rosi?
Oke, phonics itu Mam ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada letter sound, yaitu dengan nyanyian tadi. Lalu pink series ini blending yang 3 letter words tadi. Lalu blue series ini yang lebih dari 3 letter words, jadi ada yang 4 sampai bahkan 5. Untuk ke green series ini lebih mengenal long vowel sound. Dan yang terakhir adalah grammar, seperti itu. Sampai ke grammar ya. Iya. Nah, kalau di K1 nih sampai mana targetnya? Kalau di K1 melanjutkan dari nursery tadi tentunya yaitu lebih fokus di blending juga pink series yaitu ke te. Nah ini di K1 itu ada beberapa stage ya Miss, ada blending i, o, a seperti itu, dan juga ada sight words-nya nih Miss. Jadi sight word ini mengenal kata yang sama sekali tidak bisa dieja gitu. Jadi insya Allah mempercepat anak untuk cepat membaca seperti itu. Dan juga di phonics pink series ini diberikan worksheet untuk anak bisa berlatih di rumah dengan orang tua. Jadi di pink series ini diberi worksheet yang untuk menulis ya Miss. Jadi bagaimana cara menulis huruf besar dan kecil, lalu dikasih contoh kalimatnya seperti apa, dengan gambarnya juga yang beraneka ragam. Untuk melewati pink series ini ada tesnya juga loh. Iya, itu review ya. Tesnya ini seperti anak nanti menggunting semua huruf all letter sound dari sampai z. Nah nanti misalkan teachersnya ini kasih tahu nih, tanya how to make cat. Nah anak langsung oh ya, what's the first sound ya? Apa ya huruf pertama dari cat itu? Jadi anak cari dulu nih ke te seperti itu. Nah kalau anak sudah bisa melampaui itu, lanjut ke blue series. Blue series itu yang blending 4 atau bahkan 5 kata tadi. Konsonan ya? Iya betul, di konsonannya. Contohnya blending sh, itu tuh s h gitu kan. Nah blendingnya itu langsung sh, ip, sheep, jadinya seperti itu. Dan ada sight words-nya juga yang lebih kompleks dari pink series tadi. Lalu worksheet-nya juga sama, melanjutkan dari yang pink series tadi. Selain berlatih menulis, kalau di blue series lebih ke reading seperti itu. Nanti dari blue series ada tes lagi? Betul, ada tes lagi dan ada blue storybook-nya, saya lupa. Iya, blue storybook di blue series juga ada dan di green series book juga ada. Nah itu kalau di blue series book itu berapa part gitu ya Miss, kayak story-nya tuh lebih pendek-pendek gitu. Tapi kalau untuk di green series itu lebih panjang seperti itu. Dan kalau di blue series memang masih banyak pictures-nya ya. Betul. Di green lebih sedikit lagi ya. Iya. Jadi mereka memang sudah bisa membaca. Ya, Terus setelah itu mereka untuk kalau misalkan sudah melewati tahap itu, ada yang bisa melewati tahap itu lanjut ke green series dan juga grammar. Seperti itu. Kalau di K1 Miss Rosi ada nggak sih yang sudah sampai ke grammar gitu, atau memang mostly mereka sampai di blue series aja? Paling cepat itu di blue series Miss. Blue series, ya, karena kalau untuk ke green series kayaknya terlalu kurang gambar. Kalau K1 kan butuh yang menarik juga gitu kan. Jadi mungkin lebih cepat pun itu ke blue series. Tapi blue series pun mereka sudah bisa baca simple text ya. Jadi sebetulnya gitu ya, walaupun memang dibantu dengan gambar, tapi mereka sudah bisa baca simple text, bukan lagi sentence ya Miss Rosi. Betul. Keren dong. Masya Allah ya. Oke, nah tadi phonics nih, pembahasan tentang phonics. Sebetulnya kalau misalnya di daily conversation atau di English daily-nya di sekolah nih, ada nggak sih perbedaan antara phonics dan juga English daily-nya sendiri gitu, English lesson-nya? Atau memang ya udah phonics aja gitu yang dipakai di Arvadia? Seperti apa tuh? Mungkin dari Miss Ani? Ya, phonics dan English itu tentu ada perbedaan ya Miss. Kalau phonics itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya belajar mengenai bunyi huruf dari A sampai Z. Kalau untuk English itu lebih menekankan kepada pengenalan kosakata. Misalnya dari yang sederhana, mengenal kosakata bagian-bagian tubuh, benda-benda yang ada di kelas, benda-benda yang ada di dapur atau yang lainnya. Selain itu juga mengenal kosakata yang berkaitan dengan tema pada saat tersebut. Seperti itu, Miss. Selain itu juga siswa diperkenalkan mengenai simple
simple daily conversation seperti memperkenalkan diri, seperti simple introduction. Hello, my name is Bla bla. Razan misalnya tuh. I'm 4 years old seperti itu. Yang sederhana ya. Iya. Jadi anak-anak nursery pun sudah terbiasa dengan simple presentation dan juga self introduction tadi gitu. Oke. Kalau misalnya di K1 nih gimana nih perbedaan antara phonics dan juga English lesson sendiri? Kalau untuk phonics lebih fokus mengenal soundnya yang tadi ya kan, dan juga mengenal what's the first sound of the words gitu. Jadi misalkan contohnya tuh cat, what's the first sound of cat? Ke. Nah ini pun akan berkesinambungan dengan English lesson Miss gitu. Dan di K1 ini ada buku yang akan dipakai untuk reading program. Reading program di luar phonics ya? Iya di luar phonics untuk English daily, untuk membantu English daily anak seperti itu. Contohnya di sini ada gambar tentang color gitu. Terus kalau misalkan anaknya masih butuh bantuan dalam memahami page yang di sini, biasanya akan dipanggil satu-satu dan juga akan ditanya, what color is it? Let's take a look number 1 gitu. Nah terus di sini tuh nanti saya tanya atau enggak teachernya tanya, what color is it? Green. Biasanya kan anak sudah hafal gitu ya, green, blue. Tapi belum tahu nih mana kata green itu gitu. Dan di sini pun ada boxnya. Oke, let's find green words. Nah berkesinambungan dengan phonicsnya itu kita bantu dengan what's the first sound of green. Oke, dari geh tadi. Iya, geh, green. Nah, nanti anak tuh bisa nyari sendiri. Oh, this one Miss. Jadi nanti anak bisa mengisi sendiri dan memahami bagaimana cara mengisi selanjutnya seperti itu. Jadi memang walaupun berbeda tapi berkesinambungan ya. Iya, Antara betul. phonics dan juga English lesson. Jadi memang phonics itu sangat penting gitu kan, apalagi memang kita targetnya ketika anak sudah lulus di K2 atau misalnya di preschool ini sudah bisa baca dong gitu. Jadi nanti primary-nya bisa tinggal melanjutkan gitu. Nah, tadi kan penting nih si phonics. Mungkin bisa dijelaskan lagi, di-sharing lagi gitu, seberapa penting atau seberapa banyak peran dari phonics itu sendiri dalam membantu penggunaan bahasa Inggris di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan siapa nih yang mau duluan? Miss Ani dulu? Oke. Tentunya sangat penting ya Miss. Selain mengenal kalau untuk di kelas nursery, selain mengenal bunyi-bunyi huruf, ketika belajar phonics juga secara tidak langsung mereka itu sudah mengenal berbagai kosakata. Seperti tadi contohnya ketika mengajarkan mengenal bunyi huruf kan itu ada kata-katanya kan, ends on the apple, dan mereka itu secara tidak langsung sudah mengenal bahwasanya oh ini tuh bahasa Inggrisnya apple loh, dan bahwasanya semut itu bahasa Inggrisnya itu and, seperti itu. Secara tidak langsung phonics dan English itu berkesinambungan seperti itu. Jadi memang sangat membantu ya. Kalau itu kan dari segi nursery gitu in a simple way. Kalau misalnya dari K1 gimana sih maksudnya peran phonics dalam membantu penggunaan bahasa Inggris sehari-harinya mereka? Kalau untuk di phonics itu kayak tadi ya Miss, contohnya misalkan anak itu bingung dalam satu kata. Nah, kita ingatkan lagi green is g for the first one. Blue, what's the first sound of blue? Nah, nanti anak tuh dibantu gitu. Oh, blue gitu. Dan juga selain dari mengenal kata tadi, di phonics juga kan sudah diberikan latihan-latihan seperti blending tadi, lalu sight words itu mempercepat anak untuk mengenal satu kalimat seperti itu. Jadi anak akan percaya diri ya Miss ya? Betul, lebih percaya diri dan juga membantu meningkatkan beberapa kosakata atau vocabulary yang dikenal anak untuk mempresentasikannya di depan teman-teman dan guru-guru. Oke, jadi memang in daily activity-nya mereka sudah terbiasa dengan simple presentation. Ketika mereka sudah paham dengan kata-kata di phonics, digunakan ya di simple presentation itu. Jadi mereka tidak lagi bingung nih cari vocab-vocab apa gitu. Bahkan
anak-anak cenderung bisa membantu teachernya ya. Kalau misalnya ada yang lupa nih vocabnya apa gitu, saking memang sudah terbiasa gitu dengan English setiap harinya. Gitu ya Miss Asia. Bahkan kalaupun kita sebagai teachersnya ingin menjelaskan nih kalau misalkan anaknya belum bisa, kadang kita suka memberikan waktu untuk tanya. Kalau nggak tahu boleh tanya gitu. What is it? Kadang teachersnya yang lebih duluan gitu nanya what is it, nanti anaknya jawab seperti itu. Kalaupun anaknya nggak bisa, nanti dia bisa bertanya seperti itu, what is it miss gitu. Oke, jadi kan tadi tuh kalau misalnya kita lihat di setiap worksheet fonik pasti akan ada homework ya, yang dimana homework itu kan memang dikerjakan di rumah bersama dengan parents gitu. Nah, berarti kan parents di rumah secara tidak langsung ikut dong dalam mengerjakan ya, pasti kan anak-anak juga pengen dibantu sama parentsnya. Nah, kalau misalnya dari K1 dan nursery sendiri, respon seperti apa sih yang suka yang dilihatkan gitu, yang diperlihatkan oleh parents gitu? Apakah mereka, aduh miss, kayaknya susah banget nih kalau misalnya ada homework, atau misalnya respon mereka tentang adanya fonik, mereka jadi seneng banget gitu, antusias karena anak saya jadi bisa belajar baca even dari usia dini gitu. Gimana nih dari nursery dulu? Nah, sejauh ini untuk di kelas nursery, respon orang tua itu senang ya dengan adanya pembelajaran phonics. Jadi ketika pulang ke rumah gitu, anaknya bermain di rumah, terkadang orang tua tuh mendengar anaknya menyanyikan lagu phonics gitu sambil bernyanyi. Pun bertanya, Miss itu tuh lagu apa sih sebenarnya? Ya itulah adalah lagu phonics, Mam, seperti itu. Oh, terkadang mereka itu juga membantu gitu mendengarkan atau mengulangi kembali yang telah dipelajari di sekolah. Sejauh ini sih respon orang tuanya senang dengan pembelajaran phonics. Iya, alhamdulillah. Responsif dan juga sportif ya. Iya. Itu sih yang kita Meskipun butuhkan. meskipun di nursery itu belum ada homework. Belum ada homework Iya. ya. Tapi biasanya ada lah gitu nyangkut nyampe ke rumah ya kan, kayak tadi Iya. gitu ya, misalnya mereka nanti bersenandungnya pakai bahasa maksudnya pakai lagu-lagu fonik gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kewan nih yang udah dikasih homework, ada nggak sih parents yang ngomong misalnya, aduh miss beban gitu, atau misalnya enggak, saya dengan senang hati gitu ada fonik tuh jadi senang, gimana tuh Miss Oci? Selama ini phonics di K1 ini kan individually ya Miss, jadi anak-anak itu benar-benar sesuai dengan perkembangan mereka masing-masing. Nah, diberikan juga folder bag, yaitu isinya yang tadi pink series, blue series, seperti itu. Untuk dikerjakan di rumah pasti butuh komunikasi ya antara teachers dan juga orang tua. Biasanya dari teachers itu selalu mengingatkan setiap Senin nih biasanya di K1 ini harus dibawa folder bag-nya, dan juga dikasih tahu nih perkembangan anak Senin kemarin itu sampai mana, homework-nya sampai mana. Jadi di rumah pun bisa mengulang atau mengerjakan homework selanjutnya seperti itu. Dan untuk respon orang tua selama ini alhamdulillah ada yang ikut senang dan bahkan juga kayak yang komplain gitu, Miss. Ada komplain. Kok di rumah kayaknya bisa nih gitu. Pas di tes sama teachersnya kok kayaknya nggak bisa ya gitu. Jadi kayak meragukan nih gitu. Jadi mungkin saking antusiasnya orang tua gitu ya. Tapi dibalik itu semua orang tua pun kalau dikasih saran belum kok Mam gitu. Jadi ada beberapa kata yang lupa. Oh gitu ya Miss gitu. Jadi lebih bonding teachers dan orang tua pun lebih kuat gitu untuk membantu anak sesuai dengan targetnya. Paling yang diharapkan sih untuk membawa folder bag-nya itu ya, karena kan ada orang tua yang oh ya Miss udah nyampe sekolah tuh Miss lupa deh folder bag-nya gitu, sedangkan homework dan target anak itu kan ada di sana semua, walaupun guru punya penilaiannya sendiri gitu kan. Juga kalau misalkan dari folder bag-nya itu hilang, pernah nih Miss ada yang hilang, jadi harus difotokopi lagi semuanya. Jadi ya butuh komunikasi yang lebih kuat antara orang tua dan guru seperti itu. Jadi memang komunikasi antara parents dan teacher itu memang penting gitu, dan tentunya balik lagi gitu, keberhasilan anak-anak berbicara bahasa Inggris juga tadi pakai metode fonik memang tidak lepas dari adanya homeschool collaboration ya, karena kita memang di sini hanya berapa jam ya Miss ya, mereka pun di rumah diharapkan bisa mereview lagi, diulang lagi, jadi biar sama-sama targetnya pun tercapai gitu. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang English ya Miss. Terima kasih nih udah mau sharing gitu metode-metode bahasa Inggris yang digunakan di Arcadia, kemudian tadi juga menjelaskan fonik gitu.
Mungkin diharapkan nih parents yang di rumah yang tadi masih penasaran dan juga ragu, nggak usah ragu lagi mungkin kalau misalnya mau mendaftarkan anak-anaknya ke Arcadia yang full English yang seperti itu loh gitu. Jadi bukan yang bukan yang menakutkan gitu, yang English yang berat seberat apa gitu, tapi sebetulnya ya karena mereka memang praktis itu kan make perfect ya. Jadi ketika mereka setiap hari komunikasi dengan teman-temannya gitu, terus mereka juga ada interaksi dengan teachernya, dan disitulah timbul gitu loh, maksudnya terbiasa gitu mereka dengan speak English seperti itu. Oke parents, jadi seru banget nih kita udah membahas tentang English Daily Conversation in Arcadia Preschool. Buat parents yang makin penasaran, bisa langsung cek sosial media kita di Instagram di sekolah_Arcadia, atau kita juga ada Facebooknya di Arcadia School. Atau nih kalau misalnya dari hasil obrolan kita tadi udah langsung banget pengen daftar, bisa langsung buka link di ppdb.sekolah.arcadia.ech.id. Atau kalau misalnya pengen langsung datang nih ke Arcadia, pengen lihat anak-anak yang berbahasa Inggris itu seperti apa, bisa dong langsung boleh telepon dulu mungkin ke kontak person kita, ada di 081122059999. Nanti kita akan nanti parents di rumah akan disambut oleh admin kita yaitu Miss Keiko. Oke, buat parents yang sudah daftar juga nih kemarin, jangan lupa karena nanti di waktu yang dekat ini akan ada placement test untuk primary. Jadi anak-anak yang dari TK manapun nanti mereka akan ikutan placement test, nanti dilihat kemampuannya di sana itu di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Kemudian besoknya di tanggal 12 Februari akan ada psikotes untuk preschool dan juga primary. Jadi untuk semua siswa yang akan masuk Arcadia, baik itu primary atau preschool, mereka akan mengikuti psikotes. Jadi nanti diharapkan setelah hasil psikotesnya ada, para teachers di sini akan memprovide sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke deh parents, kalau gitu episode kita kali ini kayaknya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik dari yang hari ini. Tetap di Exodia Explore Podcast with Arcadia. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.